Perjalanan atau lampahan anjak baginda pemuka bangsa Jamaah Tiang Lima Bawali membutuhkan ruang yang sangat lebar. Sekali lagi mohon berkenan Bapak Ibu yang berada di sisi kanan, di sisi kiri, dan rekan media yang berada di sisi kanan dan kiri untuk dapat mutar kiri, mutar kanan. Ya. Presiden Republik Indonesia ke-7, beliau Haji Joko Widodo, begitu pemuka bangsa. Tabung. Ya, hadirin yang kita hormati, kita menyaksikan tari Eagle dengan punduk keris. Mohon izin, kami juga sama seperti ucapan adik saya tadi, kami sangat bangga bisa berkesempatan hadir pada Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Muslim Bali Pemuka Pangeran Tuan di Bumi Lampung. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepala kerbau ini bukan bentuk penghinaan pada hewan, namun mengandung filosofi penerimaan. Si Jepun upo adat beliau Haji Joko Widodo sengadu diterahkan oleh tiku kebuayan pun wai kanan subing minggu pak pun. Kesehatan kita hancur di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Indonesia sangat miskin di bawah kepemimpinan Indonesia. Memimpin Indonesia, Joko Widodo telah membuat Indonesia miskin semiskin-miskinnya. Joko Widodo di Bumi Lampung. Mohon diatur, bus tidak ada di belakang. Tidak takut, kita dibawa siap. Apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya? Negeri ini dipimpin oleh seseorang yang belum jelas kemampuannya untuk memimpin negara sebesar ini. Yang dikatakan tokoh sampai hari ini masih menyandang Bumi Lampung. Mana selama 10 tahun Presiden Jokowi Ditangkap, dipenjarakan, Presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029 silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Dan yang menarik, ketika perwakilan kita kan hanya 3 orang waktu itu. Iya, 3 orang. Yaitu Bunda Kurnia. Sebentar. Kang Rizal Fadilah, Rizal yang satu nggak mau saya Fadilah. sebut. Iya kan, karena sudah tidak lagi menjadi bagian dari napak tilas saat ini. Ya hak saya dong untuk tidak menyebut namanya. Saya hanya menyebut 3 orang saja yang diperbolehkan masuk ke dalam, yaitu Bunda Kurnia, Rizal Fadilah, dan Damai Hari Lubis. Oh disebut sih namanya. Yang nggak apa-apa, kan emang bertiga kan. Oh gitu. Oke. Ya. Yang membuat kita semakin gelisah adalah Pak Jokowi waktu itu tidak sama sekali bersedia menunjukkan ijazahnya.
Bahkan berkata bahwa akan menunjukkannya di pengadilan. Ya. Selama proses hingga sampai hari ini 16 April 1 tahun kemudian 2026 ada beberapa pengadilan yang telah terlewati. Ada Citizen Law Suite di Jakarta Selatan, Ya. ada Citizen Law Suite di Pengadilan Negeri Surakarta ya. Surakarta yang baru ya kemarin ya. Artinya sampai selesai itu kalau yang di Jakarta Selatan kan ditunda tuh. Ya, ya. Kemudian yang di Surakarta itu, yang di Solo itu di NO. Di NO yang kemarin ya baru ya. Di NO dan tidak pernah sama sekali Pak Jokowi Datang, hadir dan membawa ijazah itu. ijazahnya. Dan lucunya lagi bahkan informasinya para lawyernya hadir pun tidak ada itu surat kuasanya dari Pak Jokowi. Kan Nah, Ustadz Gun sendiri kan adalah seorang advokat ya. Bagaimana pendapatnya terkait dengan kemarin diputuskan dengan NO? apapun itu putusan adalah kewenangan dari pihak hakim. Oh gitu. Yes, Iya. tapi kan kita juga tidak buta dan tidak tuli. Sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan, kemudian proses berjalan, agak geli saja ketika itu harus di NO. Iya, iya. Ya tegas saja sih. Hakim harusnya tegas, kok seperti bermain-main gitu. Iya, Satu, di NO bahwa tidak lengkap katanya gugatannya, tapi gugatan itu sendiri diterima melalui proses fakta persidangan dan lain sebagainya. Ya, ya. Begitu putusannya NO, ini agak unik. Kan gitu, menurut saya pribadi ya. Iya. Baik, kemudian begini, kan hari ini kita juga akan menghadapi teman-teman kita 5 orang yang masih dijadikan tersangka, yaitu Bunda Kurnia, Rizal Fadila, Bang Rustam, kemudian siapa tuh 2 lagi, Bang Roy Suryo sama Dr. Tifa ya. Kan begini, Ustadz kan selaku ahli hukum ya, bagaimana pandangannya kalau saya dengar ya dari Pak Susnodo Aji, dan itu sepertinya sama itu pandangannya dengan Bapak Mahfud MD, bahwa ini ijazah ini harus dibuktikan dulu keasliannya lewat pengadilan, baru bisa untuk mentersangkakan ke 8 tersangka kemarin itu ya, yang hari ini tinggal 5 gitu. Kalau sudah terbukti di pengadilan ini ijazahnya asli atau tidak, itu baru bisa gitu. Tapi hari ini kan kenyataannya mereka dikenakan delik pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lain. Sementara kan sampai hari ini belum ada pengadilan manapun yang sudah memutuskan bahwa ijazah ini asli. Nah, gimana pandangan Ustadz? Kan ada filosofi bahwa hukum itu sama di mata masyarakat, tapi berbeda di aparat penegak hukumnya. Ini loh, ketika ketentuan hukumnya harus seperti itu, tapi pengolahannya ketika sudah masuk ke proses penegak hukum yang menangani, entah itu di penyidikan atau sampai di persidangan, itu ada keberpihakan. Ini yang membuat kita menjadi bukan skeptis ya, tapi inilah yang terjadi di negara kita. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, saya sepakat dengan Pak Susnodo Aji bahwa untuk mentersangkakan sekarang yang masih menjadi tersangka, ya kan 5 orang ini, Bunda Kurnia, Pak Rizal Fadila, Bang Rustam, Bang Roy Suryo, dan Dr. Tifa, saya sepakat. Mereka ditersangkakan karena menganggap bahwa ijazah palsu ini mereka memfitnah tentang ijazah palsunya. Nah, bagaimana mereka disangkakan memfitnah ijazah palsunya kalau emang ijazah palsunya sendiri belum tahu benar atau tidaknya? Makanya sepakat, buktikan dulu. Nah, tapi itu tadi kata saya, hukum sama di mata masyarakat, tapi ketika sudah sampai ke aparat penegak hukumnya menjadi berbeda-beda. Nah, kemudian baru-baru ini kan Bapak Yusuf Kalla ya, Yusuf Kalla itu mengeluarkan statement, bilang begini, saya yakin ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, maka ayo tunjukkanlah ijazah itu ke depan publik gitu kan, untuk meredam kegaduhan yang hari ini terjadi. Kan hari ini kan sedih sebenarnya ya, kita sesama kawan yang pernah dekat gitu, intinya ya bertikai lah gitu. Jadi kan Pak Yusuf Kalla bicara seperti itu, ayolah
stop kegaduhan ini. Saya yakin ijazah itu asli, maka tunjukkanlah di depan publik gitu. Tetapi kan banyak dari netizen gitu, nggak tahu saya ya apa pendapat Pak Jokowi. Yang saya dengar ya itu pendapat siapa, tapi mengatakan begini, kalau di kasus ini ya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Gunawan Parakesit ya? Perihal keinginan Pak JK, Pak Yusuf Kala supaya tidak berlanjut kegaduhan ini, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tapi jawabannya Pak Jokowi kok malah yang menuduh yang harus membuktikannya. Ya kan JK sembung jadinya, nggak nyambung. Oh gitu, nggak nyambung. Pertanyaan, keinginan lah ya, bukan pertanyaan, keinginan dari seorang negarawan. Pak Yusuf Kala ini negarawan loh, 2 kali dia menjadi wakil presiden ya. Artinya ada sebuah keinginan supaya negara ini tidak gaduh lagi persoalan ijazah palsu. Ya tunjukkan saja sih. Elegan tuh ketika menunjukkan loh, ini loh ijazah palsu saya, sudah ya berhenti lagi kegaduhan ini. Yang dimasukkan seperti itu. Tapi jawabannya justru ya sudah, yang menuduh, yang membuktikan, ya tidak seperti itu keinginannya dari Pak JK. Saya juga berharap masyarakat 270 juta masyarakat Indonesia ini mungkin berharap juga bahwa selesailah kegaduhan ijazah palsu ini. Dengan ditunjukkan ini loh jasanya. Atau yuk baik penyidik segerakanlah ini, limpahkan ke pengadilan. Biar ketahuan ini. Jadi enggak masalah ini saja, kita urus masalah minyak, masalah hal-hal yang lain yang lebih penting lagi dari persoalan rakyat yang sekarang begitu menjerit karena memang negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Selesai dulu satu, bertahap kita yang lain.